Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok 5 ini akan membahas dengan tema supervisi pendidikan. Nah, kelompok kami itu terdiri atas beberapa anggota, yaitu yang pertama Muhammad Naufan Haris, yang kedua Faridita Mewati Hutami, yang ketiga Tias Putriwardani, yang keempat saya sendiri Rahma Sofiana, dan yang terakhir Tesalonika. Nah, untuk slide pertama ini kita akan membahas lebih lanjut tentang supervisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tias. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Rahma. Pada dasarnya, supervisi pendidikan ini merupakan bimbingan dan pengarahan kepada guru-guru maupun petugas pendidikan lainnya untuk meningkatkan kinerja di bidang pengajaran dan skala aspek lainnya. Supervisi pendidikan ini tak hanya berfokus pada pengajaran saja, melainkan juga harus berfokus pada siswa sebagai objek, serta memperhatikan skala aspek yang menentukan efisiensi serta efektivitas pengajaran. Melalui supervisi pendidikan ini, guru akan semakin mampu dalam memfasilitasi proses belajar mengajar bagi peserta didiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Novan. Slide sebelumnya, Rahma. Sebelumnya lagi. Nah, supervisi pendidikan. Menurut Oteng Sutisna, salah satu tanggung jawab penting seorang administrator pendidikan, apakah ia kepala kantor pendidikan, pengawasan, pemilik, kepala sekolah, ialah mengenai perbaikan program pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab ini, suatu program supervisi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pengajaran di sekolah-sekolah perlu dikembangkan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan dan supervisi pembelajaran. Next. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh supervisor atau pemimpin pendidikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengembangan profesionalisme gurunya. Thomas H. Bridge dalam bukunya Improving Instruction Through Supervision menjelaskan bahwa supervisi berusaha meningkatkan hasil belajar murid melalui gurunya. Next. Selanjutnya pengertian mengenai supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran adalah suatu usaha seorang pemimpin dalam hal ini guru memberikan bantuan dan layanan kepada siswanya untuk belajar terutama yang mendapatkan kesulitan terhadap peningkatan hasil belajar atau pencapaian yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri guru sebagai supervisor di kelas. Yang pertama, supervisor pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan guru sebagai supervisor membantu dan melayani para siswa yang mendapatkan kesulitan belajar. Yang kedua, supervisor pembelajaran diarahkan pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang ketiga, supervisor pembelajaran tidak mengarahkan siswa pada materi pembelajaran tertentu, tapi harus dibimbing sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah supervisi pembelajaran ada hubungannya dengan catatan-catatan atau tugas siswa yang merupakan bagian dari aspek atau bagian dari kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dan fungsi supervisi. Nah, tujuan dari fungsi supervisi pendidikan ini dijelaskan ada 7. Nah, yang pertama itu ada supervisi sebagai kepemimpinan, supervisi sebagai inspeksi,
supervisi sebagai penelitian, supervisi sebagai latihan dan bimbingan, supervisi sebagai evaluasi, supervisi sebagai koordinasi, dan supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Nah, supervisi sebagai evaluasi ini saya akan menjelaskan supervisi ini untuk mengukur suatu keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan supervisi sebagai kepemimpinan. Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu, kepemimpinan itu mengandung unsur-unsur pengaruh. Jadi kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi orang-orang agar mau melakukan sesuatu yang diharapkan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supervisi sebagai inspeksi. Nah, istilah supervisi di lapangan istilah di lapangan ini sebetulnya masih banyak dipertukarkan istilahnya karena menyangkut dengan pengertian dari inspeksi diri itu sendiri, yaitu pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan sejauh mana telah dilakukan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada supervisi sebagai penelitian. Ini tuh mengarah kepada kelanjutan dari hasil inspeksi dengan mengusahakan pengumpulan data-data yang lebih lengkap, lebih objektif, dan relevan. Nah, data-data ini digunakan untuk mencari atau menemukan sebab-sebab yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Yang kedua, mencari dan menemukan cara atau metode yang lebih tepat sesuai dengan permasalahan. Dan yang terakhir, untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam penyusunan program peningkatan profesional bagi guru. Untuk selanjutnya ada supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Jadi supervisi ini hasil data inspeksi yang telah terhimpun secara objektif akan memberikan kemungkinan untuk dijadikan bahan bimbingan dan latihan bagi para guru sebagai usaha untuk peningkatan kompetensi profesionalnya. Nah, selanjutnya ini ada supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Nah, supervisi ini dapat berperan sebagai sumber informasi dan sumber data, sumber petunjuk, dan berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesionalnya. Nah, selanjutnya ada supervisi sebagai koordinasi, di mana seorang kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, yang semuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan di dalam sebuah sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya, itu ada tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Tujuannya itu ada 6 menurut kelompok kami. Yang pertama, membantu guru dalam meningkatkan profesionalnya. Yang kedua, membantu guru dalam cara mengajar yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu guru membimbing para siswanya dalam belajar. Yang keempat, ada membantu guru dalam pemanfaatan dan penggunaan media lebih efektif. Yang kelima, membantu guru dalam cara membuat penilaian yang lebih efektif, dan yang terakhir membantu guru dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk slide selanjutnya ada prinsip dasar supervisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tessa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya ada prinsip dasar supervisi pendidikan, di mana prinsip dasar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, merupakan usaha pemimpin pendidikan atau kepala sekolah dalam membantu dan melayani guru yang bersifat konsultatif atau memberi penyuluhan, saran, dan bimbingan. Yang kedua, supervisi pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan administrasi. Atau adanya sesuatu kegiatan administrasi, tentu adanya kegiatan supervisi. Dan yang ketiga, supervisi pendidikan tidak bermaksud memberikan demonstrasi yang kemudian harus ditiru oleh guru. Dan yang keempat, supervisi pendidikan tidak langsung diarahkan kepada siswa, tetapi kepada guru yang membina dan membawa siswa. Next. Prinsip-prinsip yang patut diikuti oleh supervisor.
Itu yang pertama, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi hendaknya lebih berdasarkan sumber-sumber kolektif dari kelompok, dari usaha-usaha supervisor sendiri. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional daripada atas dasar hubungan pribadi. Supervisor harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan yang dipimpin. Supervisor harus dapat memberikan perasaan aman lahir batin pada diri guru. Supervisor hendaklah progresif, supervisi hendaknya memperhatikan kesejahteraan guru, karyawan pendidikan, dan hubungan baik antar mereka. Supervisi harus didasarkan pada keadaan yang real dan sebenarnya. Supervisi hendaklah sederhana dan informal dalam pelaksananya. Dan yang terakhir, supervisi hendaklah objektif dan sanggup mengevaluasi diri sendiri. Ya, yang selanjutnya yaitu ada proses supervisi. Selanjutnya, proses supervisi ini terbagi dalam 3 langkah, yaitu yang langkah pertama yaitu perencanaan supervisi pendidikan. Dalam perencanaan supervisi pendidikan ini, seorang supervisor harus membuat tujuan supervisi, lalu yang kedua, alasan mengapa kegiatan supervisi tersebut perlu dilaksanakan, lalu yang ketiga, metode atau teknik yang akan digunakan, lalu yang keempat, sikap apa yang akan dilaksanakan dan diikutsertakan dalam pelaksanaan supervisi, lalu yang kelima yaitu ada waktu pelaksanaan, dan yang terakhir apa yang diperlukan dalam pelaksanaan supervisi dan bagaimana memperoleh hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Dalam perencanaan supervisi pendidikan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh supervisor. Supervisor itu harus mempelajari terlebih dahulu kebutuhan dan situasi guru yang akan disupervisi, sehingga supervisor dapat merencanakan perencanaan yang tentunya baik. Lalu perencanaan supervisi juga harus komprehensif, kooperatif, dan juga fleksibel. Lalu yang langkah kedua ada pelaksanaan supervisi pendidikan. Proses pelaksanaan supervisi pendidikan ini meliputi pengumpulan data. Pengumpulan data ini tentunya bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Lalu yang kedua, penilaian. Dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, supervisor akan melakukan penilaian terhadap data tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada deteksi kelemahan. Deteksi kelemahan ini maksudnya pada tahap ini supervisor itu mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam pembelajaran. Dalam rangka mendeteksi kelemahan ini, supervisor juga memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru. Itu seperti penampilan guru di depan kelas, pengesahan materi, penggunaan metode, ataupun hubungan antar personel dan administrasi kelas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perbaikan kelemahan. Setelah menemukan beberapa kelemahan atau kekurangan guru, lalu kelemahan tersebut akan diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Sebenarnya dalam tahap langkah-langkah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan ini menggunakan teknik yang sama seperti observasi, kunjungan kelas, pertemuan pribadi, dan teknik lainnya yang nanti selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Lalu yang terakhir, langkah terakhir yaitu ada evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang sudah dilaksanakan. Dalam langkah terakhir ini, supervisor perlu menilai apa yang dilakukannya, mulai dari tujuan, metode, dan teknik yang digunakan, sikap kepemimpinan, serta kemampuan berkomunikasi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farita. Silakan.
Ya, yang selanjutnya akan kita bahas mengenai teknik supervisi. Jadi teknik supervisi ini adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah dalam rangka usaha untuk membantu dan menolong para guru untuk meningkatkan cara belajarnya. Dalam teknik supervisi ini ada dua, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Ya, yang pertama mengenai teknik individual, di mana ada tiga. Yang pertama mengenai kunjungan kelas, di mana supervisi datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan kelas ini, supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Supervisor dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan guru, mengetahui keberhasilan guru dalam mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan cara supervisor masuk ke kelas dan mengamati suasana kelas secara keseluruhan, terutama perilaku guru yang sedang mengajar. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan cara supervisor mengamati guru yang sedang mengajar dari suatu tempat di mana siswa tidak mengetahui ketika seorang supervisor sedang melakukan observasi. Yang ketiga, dengan percakapan pribadi. Ini maksudnya supervisor melakukan percakapan secara langsung dengan guru yang diawasi. Percakapan tersebut berisi usaha-usaha yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh seorang guru. Next. Ya, yang kedua ada teknik kelompok. Di teknik kelompok ini ada 10 teknik. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Ini dimaksudkan agar guru baru dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di sekolah yang baru. Yang kedua, diadakannya rapat guru digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru secara demokratis. Yang ketiga, studi antar kelompok guru. Hal ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan antar guru mata pelajaran. Yang keempat, diadakannya diskusi. Hal ini dilakukan untuk pertukaran pendapat dan memecahkan masalahnya secara bersama. Yang kelima, adanya seminar untuk membahas suatu masalah dan partisipan atau para guru diharapkan untuk menanggapi suatu masalah tersebut. Yang keenam, ada diskusi panel. Dilakukannya diskusi dengan didatangkan panelis atau seorang ahli. Yang ketujuh, ada bulletin supervise. Di sini pengajar mengeluarkan tulisan-tulisan untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, ada demonstrasi mengajar. Dilakukan adanya demonstrasi atau cara-cara mengajar yang baik dalam sebuah kelas. Yang kesembilan, ada perpustakaan jabatan. Di sini perpustakaan mengumpulkan sumber bacaan atau literasi yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dari seorang guru. Dan yang terakhir ada penjelasan sekolah untuk anggota staf atau field trip. Ini dilakukan dengan cara kunjungan guru dari sekolah satu ke sekolah lain atau biasa disebut dengan studi banding. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.